dong. Selamat pagi, salam semuanya, Abuna. Halo Mbak Buna, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Halo, Lay juga, Lay Jusman. Shalom semuanya. Shalom Pagi. juga Bapak Ibu terkasih. Shalom, Abuna. Shalom Abuna. Shalom Abuna. Shalom Abuna. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa melihat wajah Bapak Ibu tetap bersukacita dan bersemangat. Sekalipun ini sudah 1 hari lagi masuk ke menuju akhir pekan ya. Ini arahnya hari Kamis, besok hari Jumat. Wah, udah banyak planning pastinya ya Bapak Ibu. Tapi planning kita sama seperti sebagaimana yang sudah direncanakan oleh Tuhan dan Roh Kudus tuntun, yaitu setiap pagi kita akan datang mencari wajah Tuhan dan segala kebenarannya. Karena dari situlah Tuhan akan mendatangkan segala yang kita butuhkan dan kita perlukan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau belajar terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang semakin besar, kami semakin kecil. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang bisa menguasai kehidupan kami dengan begitu sempurna selain pengorbanan-Mu ketika Engkau datang ke dunia, mati di kayu salib. Darah-Mu tercurah. Semuanya hanya untuk demi kami yang percaya. Engkau menyelamatkan kami dan menebus dosa kami. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit disembuhkan. Kami pegang janji Tuhan. Kami pegang setiap pengharapan demi pengharapan yang Tuhan sampaikan melalui segala tulisan yang Engkau ilhamkan dan tercatat di dalam kitab suci. Untuk itu kami mau belajar setiap pagi melalui BW ini. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kuduskan setiap benda yang kami pakai, sekalipun itu benda mati, tetapi akan menghidupkan kehidupan kami, akan melayakkan kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau akan jaga supaya sinyal frekuensi yang kami gunakan tidak ada yang terhambat, tidak ada yang tersendat, agar pembelajaran firman Tuhan ini benar-benar memberikan manfaat. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami percaya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita mau langsung naikkan sebuah pujian. Saya tergerak membawa pujian ini dari tadi malam. Pujian apa itu, Abuna? Ini pujian yang akan, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal pujian ini. Ini akan membuat Bapak Ibu semakin mengasihi Tuhan Yesus.
teduh kasih-Mu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekuat apapun aku Tuhan, sehebat apapun, semampu apapun, tetap aku sebagai manusia tidak dapat berjalan sendirian. Terlalu ngeri buatku hari demi hari yang kau hadapi. Namun bersama-Mu aku siap menghadapi apapun yang terjadi Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Oh, tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari sambil letakkan tangan di dada, kita angkat pujian ini saudara. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu menerangiku,
dapat jalan sendiri. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak hanya kuasa dan juga mujizat yang kami nantikan, karena kami yakin dengan kebenaran firman yang mengiringi langkah kami, sinar kemuliaan-Mu akan selalu ada dan menyertai. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu sekalian ya, puji Tuhan. Oke Bapak Ibu yang terkasih. Wah langsung ingat ya, kapan ini saya pertama kali dengar pujian ini itu waktu saya masih muda, Abuna. Pertama kali gabung ke gereja ini, lalu kemudian dapat janji Tuhan ini gitu ya. Setiap pujian dan pengalaman, setiap kejadian dan pengalaman, ini seperti dua hal yang selalu berkaitan ya. Ada kejadian apa, lalu ada pengalaman apa. Betul ya Bapak Ibu. Nanti lalu ada lagu apa, nanti ada pengalaman apa gitu. Terus ada mujizat apa, nanti ada pengalaman apa ya. Segala sesuatu dalam hidup ini tuh selalu ada keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, sama dengan apa yang kita akan bahas juga ya hari ini ya Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau melanjutkan setelah kita belajar kemarin, jangan sampai hidup ini tuh ternyata udah kelamaan ngeprank ya. Ngeprank diri sendiri, apalagi sering banget ngeprank Tuhan ya. Janji doang tapi nggak pernah ditepatin. Tapi kita selalu nagih janjinya Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar untuk menerima realita, belajar untuk bisa melihat apa sih yang kurang dan apa sih yang kelebihan di dalam hidup kita ini ya sebagai manusia. Untuk itu yuk sama-sama kita langsung buka. Kita akan langsung baca ya Bapak Ibu. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. Yang dimana dilatar belakangi oleh murka Tuhan terhadap Yerusalem dan Yehuda. Sehingga Tuhan membuang mereka dari hadapannya. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita mau lanjutkan baca. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel.
Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negara itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pegawai itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan dalam tanda kutip laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 18 hasta tingginya tiang satu, dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta, dan jala-jala dan buah-buah di delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga, dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya imam kepala dan Zefanya imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ripla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ripla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Ya, sampai situ dulu Bapak Ibu yang terkasih. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai peristiwa demi peristiwa, ada istilah dunia yang mengatakan gini, hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, terkadang di bawah gitu ya kalau dunia ngomong. Jadi kalau memang terkadang ada suka, juga ada duka, ya udah dinikmati aja. Biarkan hidup ini seperti air yang mengalir. Oh, banyak sekali istilah-istilah kehidupan yang memang didasari oleh pengalaman-pengalaman pribadi yang melahirkan filosofi-filosofi pribadi, dan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan ini. Sama seperti juga dengan apa yang kita baru saja baca nih Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa melihat sebenarnya ini peristiwa yang gak beda Abuna dengan peristiwa yang sebelumnya. Saya setuju. Ketika saya melihat penjabaran demi penjabaran ya yang ada di peristiwa ini, saya cuma melihat ya ini memang sama juga dengan apa yang kita pernah lihat di setiap pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, bagaimana murka Tuhan itu ketika dinyatakan tidak bisa ditawar-tawar lagi, tapi bagaimana juga Tuhan memberikan hikmat, bagaimana Tuhan juga bisa mampu untuk membuat mujizat, tapi bagaimana Tuhan juga bisa mencabut apa yang sudah akan dilaksanakannya, karena memang Ia hanya satu-satunya yang berdaulat gitu ya. Artinya Tuhan sanggup untuk membentuk, Tuhan sanggup untuk menghancurkan, Tuhan sanggup untuk mengambil, dan Tuhan juga sanggup untuk membuang ya. Dan semua hal ini sebenarnya
tujuannya adalah untuk apa sih Bapak Ibu kalau kita baca sekarang ini dengan segala detail-detail yang ada? Tujuannya adalah hal yang pertama, untuk membuat kita semakin memiliki rasa ingin tahu akan kebenaran dari setiap tulisan-tulisan sejarah yang tercatat dalam kitab suci. Sehingga kita termotivasi untuk apa saudara? Untuk mengambil sebuah pekerjaan, mengambil sebuah peluang, lalu kemudian peluang dan pekerjaan itu menghasilkan sesuatu, kita tabung dan kita pergi kemana? Ke tempat-tempat yang ada di kitab suci. Ya, kenapa demikian? Karena itulah salah satu alasan kenapa kita tuh bisa dipertemukan di Holy Land. Ya, setiap kita pasti punya pengalaman dan latar belakang yang tidak sama. Tetapi ketika kita dipertemukan di Holy Land, somehow kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama. Kita bisa walaupun nggak langsung kenal, tetapi bisa di dalam suatu tempat menangis bersama, merasakan hadirat Tuhan juga ya sama-sama. Ya, artinya kehadiran Tuhan dan kedaulatan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan, bagaimana Tuhan akan menjawab seruan doa orang yang doa di atas Gunung Sinai, ataupun menjawab orang-orang yang berdoa di setiap tempat di mana peristiwa-peristiwa asli itu terjadi. Disitulah Tuhan akan nyatakan dengan kurun waktu yang berbeda, tetapi kuasanya tetap sama. Nah, semua ini sebenarnya kalau kita mau cermati ya Bapak Ibu, detail-detail yang tertulis seperti yang dibaca oleh kita tadi sebelum ini, itu untuk kita boleh melihat bagaimana apa yang terenggut dalam kehidupan kita itu sebenarnya pada awalnya juga tersusun dengan rapi. Dari tangan kuasanya Tuhan sendiri yang Tuhan letakkan satu demi satu. Namun seringkali kita tidak menyadari ketika kita menjalani hidup ini justru itu yang membuat semua yang Tuhan taruh itu seakan-akan runtuh dan terenggut kembali, diambil kembali gitu ya Bapak Ibu. Dan biasanya orang akan bilang ya ini udah rencana Tuhan. Pasti ya, pasti. Tapi yang menjadi PR dan juga menjadi pertanyaan personal questions atau pertanyaan pribadi ketika tadi malam saya seharian, hampir seharian saya itu berada di luar rumah. Satu sisi saya ingin sekali bisa mendampingi istri saya untuk memastikan keadaannya ya, itu baik gitu ya, karena nggak mungkin saya tinggal dalam keadaan tidak sehat. Tetapi sisi lain saya juga punya tanggung jawab, sehingga saya bisa memaksimalkan semua yang bisa saya maksimalkan. Ya, singkat cerita ya Bapak Ibu, harusnya saya datang 2 jam, tiba di lokasi 2 jam berapa gitu ya. Lalu kemudian dengan kondisi gak memungkinkan saya izinkan istri saya itu menjemput putri kami, jadi saya harus menjemput putri kami. Ada opsi untuk benar-benar mungkin perlu saya telepon pihak sana untuk memberitahukan bahwa saya akan terlambat. Karena pengertian kami adalah di jam itu saya harus ada di lokasi tersebut. Tetapi saudara, berdasarkan pembelajaran dari pengalaman, ketika saya coba untuk mengabari, 2 kali saya coba, itu 2 kali nggak nyambung di 2 nomor yang berbeda. Tapi ketika saya mencoba untuk menghubungi dengan kepentingan yang lain, itu nyambung gitu. Tapi di pihak mereka, saya mencoba untuk telepon itu tidak nyambung. Kalau saya tidak belajar dari pengalaman, saya pasti akan coba yang ketiga. Begitu saya coba yang ketiga, akhirnya saya akan kelihatan sebagaimana orang yang terlambat. Jadi maksudnya apa Abuna? Jadi maksudnya adalah kalau memang kita bisa belajar dari kitab suci yang tercatat ini, kita juga harus belajar untuk mengingat pengalaman demi pengalaman yang
kita alami sendiri bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memberikan pertolongan dan campur tangannya saat kita mengira ini udah terlambat nih, wah ini udah gagal nih. Ternyata justru kita tidak dipermalukan. Karena pada saat kemarin saya langsung diingatkan dengan peristiwa yang sebelumnya saya pernah bercerita sama Bapak Ibu. Bahwa dengan macet segala macam nyampe di lokasi, karena narasumbernya saya merasa sungkan karena narasumber itu harus jam 1, tapi ternyata narasumbernya sendiri diberi kabarkan dapat kabar dari kliennya bahwa memang harus diundur, ibaratnya itu jam 4. Jadi mulut saya tidak diizinkan Tuhan untuk keluar perkataan permohonan maaf dan lain sebagainya atau merasa sungkan. Somehow malah justru pihak yang saya rasa sungkan itu malah justru merasa sungkan kepada saya. Dari sisi saya adalah, wah ini cara Tuhan untuk menjaga supaya saya itu tidak dipermalukan gitu. Ya, karena kan kalau kita bicara alasan macet, orang yang dapat alasan macet pasti akan bisa jawab lagi. Kalau gitu datang lebih pagi. Sedangkan saya sudah benar-benar datang lebih awal 2 jam sebelumnya, masa harus 4 jam sebelumnya gitu, karena kan itu cuma beda area antara Bekasi dan Jakarta Selatan misalnya gitu, atau Jakarta Selatan dengan Jakarta Utara misalnya gitu. Tapi kan masih satu kota, belum sampai harus luar kota banget gitu. Kan seringkali prediksi kita kan seperti itu. Tapi saudara, saat kita tuh benar-benar sudahlah percaya, disitulah kita akan punya ingatan yang bisa melekat, dan itu tuh sebenarnya gunanya untuk kita belajar. Jadi Bapak Ibu, pesan Roh Kudus hari ini adalah selagi Tuhan masih izinkan peristiwa demi peristiwa yang kita alami, dan setiap peristiwa itu memberikan kesan mendalam dan juga mendatangkan pengalaman yang sifatnya personal dengan Tuhan, jangan pernah lupakan apa yang sudah Tuhan izinkan kita boleh mengalami itu. Karena suatu saat nanti kalau kita di waktu yang berbeda bisa mengalami hal yang sama, maka kita bisa belajar dan mengingat apa ya yang waktu itu saya lakukan gitu. Kan kalau kita baca di Raja-Raja ini kan sebenarnya seharusnya kembali lagi. Kemarin saya katakan karena mereka nggak mau belajar sejarah. Terus tiba-tiba saya ingat begini, oke lah sekarang kalau belajar sejarah nggak semua orang bisa ke perpustakaan di zaman dulu. Nggak semua orang bisa baca misalnya gitu. Nggak semua orang bisa punya waktu. Kan orang bisa berdalih dong. Nggak semua orang bisa di live streaming di YouTube Abuna. Nggak semua orang bisa mampu untuk gabung di Zoom Abuna. Ada ini itu dan lain sebagainya. Oke. Lalu bagaimana? Apakah benar-benar tidak ada opsi lain? Itu yang menjadi sebuah hal yang seringkali gini. Terus jadi yang gak ikut jadi gak bertumbuh gitu Tuhan. Terus rahasia-rahasia ini terus gak ada yang bisa ngerti. Nah ketika saya membaca ini, gambaran itulah yang Roh Kudus taruh. Jadi sebenarnya bukan berarti dengan adanya pengertian berdasarkan pengalaman yang kita sudah alami bersama dengan Tuhan jadi catatan-catatan penting supaya kita bisa tahu, oh kayak begini, waktu itu saya melakukan ini. Itu lebih penting daripada belajar pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan. Atau sebaliknya, enggak. Tapi dua hal itu tuh harus berjalan beriringan. Sama seperti halnya kita enggak bisa berjalan sendirian gitu. Dalam segala keadaan kita nggak pernah bisa berjalan sendirian. Nah permasalahannya adalah kita seringkali ngomong nggak bisa berjalan sendirian tuh kalau pas lagi ada masalah Bapak Ibu. Tapi begitu kita sedang tidak ada masalah, yang orang bilang hidup itu sedang di atas, kita nggak ngomong sama Tuhan bahwa Tuhan aku juga di tahap di mana aku ini sedang diberkati, tahap di mana aku ini sedang diberi kesempatan yang berbeda dari yang lainnya. Aku juga nggak bisa menikmati dan menjalani ini sendirian. Itu persoalannya Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa ada dinamika yang begitu sering terjadi antara satu raja dengan raja yang lain. Demikian juga itulah juga yang sering terjadi. Begitu banyak dinamika yang terjadi antara satu orang percaya dengan orang percaya lain, atau bahkan
kita pribadi nih dari 5 tahun yang lalu kemudian 5 tahun berikutnya dan 5 tahun selanjutnya. Karena mungkin saja 5 tahun yang lalu kita berada di sini posisinya, lalu kemudian 5 tahun berikutnya kita di atas, lalu begitu. Tapi begitu 5 tahun berikutnya kita di bawah. Pas kita di bawah kita bisa ngomong, Tuhan aku butuh Tuhan. Sekarang gimana kalau pas di atas? Nah, supaya tidak terjadi terlalu besar gap dinamika antara ketika Tuhan sedang berkati kita atau kita sedang diizinkan Tuhan untuk merasakan bagaimana kerasnya hidup ini, kita harus sama-sama mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan Tuhan hanya pada saat di bawah saja. Tapi baik di atas maupun di bawah, kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Gitu. Makanya kalau memang pas tidak bisa mengandalkan let's say BW ini gitu ya untuk bisa mendapat pencerahan atau inspirasi, kita bisa mengandalkan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kan gak mungkin pada saat satu momen tertentu, detik tertentu langsung sebentar ya cari sinyal dulu, cek kuota dulu, lalu buka YouTube misalnya gitu. Nah itulah gunanya kalau kita berlatih setiap pagi dan kita berlatih tidak hanya bertumbuh firman Tuhan saja kan di BW ini. Kita itu sedang dilatih juga untuk bisa peka. Ya, peka itu bukan sensitif ya Bapak Ibu. Peka itu sesuatu yang benar-benar bisa indera keenam gitu maksudnya Abuna. Itu kan istilah dunia indera keenam. Tetapi peka itu bicara mengenai apa? Mengenai kesadaran bahwa kita itu sungguh-sungguh manusia yang rapuh. Sungguh-sungguh manusia yang benar-benar rentan gitu. Sekalipun kita itu diletakkan di atas piring yang mewah, kita rentan sekali apa? Karena rentan sekali untuk bisa jatuh dan pecah, rentan sekali untuk bisa diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Ibaratnya begitu ya. Iblis itu kan pihak yang tidak bertanggung jawab. Malapetaka itu kan seperti sesuatu yang tiba-tiba jatuh piar gitu. Kita nggak ngerti harus bagaimana. Nah, untuk itu Bapak Ibu ya sekalian terkasih, supaya tidak terjadi gap yang begitu besar antara keadaan kita sedang di atas ataupun keadaan kita sedang di bawah, ya itu caranya. Kita harus menjadikan kalimat Tuhan, aku nggak bisa jalan sendiri. Kalau tiba-tiba jadi kaya gimana Abuna? Pakai Tuhan, aku nggak bisa kaya sendiri. Kalau tiba-tiba terkenal gimana Abuna? Ya bilang Tuhan, aku nggak bisa terkenal sendiri. Kalau tiba-tiba ini bagaimana? Ya Tuhan, aku nggak bisa ini sendiri gitu. Karena dengan cara itulah kita terhindar dari gap yang besar dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu, kita banyak belajar lah, diberkati dari kisah dua raja-raja ini. Dulu saya pernah merasa bosan. Baca ini kisah sebentar jahat, sebentar baik. Sebentar jahat, sebentar baik. Ini apa sih maunya gitu. Sekarang saya baru menyadari, dulu hidup saya kayak begitu. Bentar baik, bentar jahat. Bentar baik, bentar jahat. Aduh apa sih maumu gitu ya. Baru sadar saya gitu. Ya ampun, dulu saya tuh kayak gini hidupnya. Dan saya akhirnya baru menyadari, iya ya. Mau sebenarnya siapapun yang Tuhan jadikan sebagai partner atau apapun keadaannya gitu, sebenarnya yang perlu adalah apa? Kita belajar dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, kita belajar dari setiap instrumen yang ada di dalam kehidupan kita, dan semuanya kita bungkus dengan sikap yaitu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu yang dikatakan sebagai berserah sepenuhnya, itu yang dikatakan sebagai sebuah istilah, aku nggak mau jalan sendirian. Ya Bapak Ibu yang terkasih, jadi hari ini apa keadaanmu? Ya, apakah engkau sedang bersuka cita? Apakah engkau sedang bergelora? Gitu.
Emang apa sih Abuna? Ada janji Tuhan apa di balik sikap yang, karena sering nih dengar mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Betul, saya juga sering mendapatkan kalimat itu. Bahkan mengandalkan Tuhan itu sudah jadi prinsip hidup saya pribadi, yang saya terapkan di dalam rumah tangga saya, dan kami ajarkan berdua kepada anak-anak kami. Karena Yeremia pasal 17, kita buka ya Bapak Ibu. Saya tutup dengan satu ini. Jadi ini ternyata bukan hanya sekedar janji, tetapi ini sebuah kayak ada garansi gitu loh. Kayak ada warranty dan garansinya gitu. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Gampang kan? Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita ngaku kita sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, berarti bukan konotasinya hanya saat terjepit atau saat terpuruk saja. Apapun keadaan kita, tetaplah mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak menjadi tamak kalau kita dibuat kaya, supaya kita tidak menjadi pelit kalau kita dikasih berkat lebih, supaya kita juga tidak jadi boros kalau Tuhan kasih bonus, supaya kita juga tidak menyumpahi hidup orang kalau pas keadaan kita tidak lebih beruntung dari orang lain, supaya kita tidak menjadi orang yang penggerutu, ngomel terus, menggerutu terus setiap hari, karena kita selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Supaya kita tetap mampu mengucap syukur apapun keadaan kita. Karena orang yang ngaku mengandalkan Tuhan, kita skip dulu deh yang namanya diberkati. Tapi tandanya adalah apa? Dia taruh harapannya itu hanya kepada Tuhan. Bukan kepada situasi, bukan kepada harta, dan juga bukan kepada manusia. Pokoknya apapun keadaan dia sedang diberkati kah? Sedang mengalami kebangkrutan kah? Sedang sehat-sehatnya kah? Atau tiba-tiba sakit kah? Sedang mampu-mampunya kah? Atau dalam keadaan yang sudah tidak berdaya? Ia tetap berprinsip, aku gak bisa menikmati, menjalani ini sendirian. Aku butuh Tuhan. Menaruh harapan itu menunjukkan kita membutuhkan di mana kita letakkan harapan kita. Jadi kalau memang hari ini ada rumah tangga, suami sedang diberkati, ingat suami harus belajar juga ngomong, aku gak bisa diberkati sendirian. Walaupun memang aku gak bisa ngajak istriku naik jabatan bareng sama aku, karena istriku gak kerja bareng sama aku di perusahaan ini. Tapi kan kita suami bisa mengajak istri untuk berdoa sama-sama, lalu menikmati hasil dari kenaikan jabatan itu. Jangan cuma pada saat lagi ditegur sama bos, kita ajak istri kita berdoa. Ya, utang lagi pas tiba-tiba muncul gitu gara-gara kita salah kaprah dengan usaha kita, baru kita minta tolong sama istri, atau sebaliknya. Orang tua, anak, menantu sama. Itulah caranya kita untuk bisa menerapkan prinsip ini. Supaya apa Bapak Ibu? Apapun keadaan kita, kita tidak menjadi orang yang dipengaruhi oleh keadaan kita. Mari sama-sama kita mau belajar tentang hal ini. Mari kita letakkan tangan di dada, pejamkan mata.
mengawali tahun 2025 ini mungkin masih segar banget di ingatan kita. Mungkin masih grace di ingatan Anda. Hamba Tuhan menyatakan janji Tuhan, gereja memberikan judul-judul yang nyaman, apapun itu. Biarlah kita meletakkan pengharapan tidak kepada apa yang kita lihat sebagai kita yang memiliki mata, karena kita manusia. Kalau kita mata jasmani kita ini kita izinkan terbuka lebar, bagaimana dengan mata rohani kita? Biarlah kita semua menyadari, ketika kita diberkati ataupun tidak, kita berani dan tetap konsisten mengatakan, aku gak bisa menerima dan menikmati ini sendirian. Sama sebagaimana menjalani hidup ini gak bisa sendiri. Aku butuh Tuhan Yesus. Dan kita bisa latih itu dengan cara kita menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, mertua kita, menantu kita, anak-anak, terlebih lagi suami istri, terlebih lagi saudara sekandung. Setiap orang mengetahui proses kehidupannya masing-masing. Anda dan saya berbeda, Bapak Ibu. Tetapi kalau pemberitaan dan penyingkapan kebenaran firman Tuhan ini menyentuh sebuah rahasia besar di dalam kehidupanmu, ini semua karena mata Tuhan tertuju kepadamu. Karena Ia rindu Anda menjadi orang-orang yang selalu diberkati. Entah Anda keadaan di atas ataupun di bawah, sehat ataupun sakit, senang ataupun susah. Sebab Ia Allah yang setia. Agar seberapa besar pun gap dinamika dalam kehidupan kita, biarlah yang tercatat dalam sejarah hidup kita adalah sesuatu yang benar-benar bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita kelak, dan pembelajaran hidup kita pribadi saat kita memasuki era-era baru nanti, di mana jabatan baru sudah menanti, janji Tuhan yang baru sudah menanti, dan hal baru yang Tuhan sediakan sudah menanti. Ia Allah yang setia dan Ia memegang janji setianya. Mari kita tetap konsisten dan tidak mengendorkan semangat kita, supaya dari satu peristiwa sampai kepada peristiwa lainnya, dari satu generasi kepada generasi lainnya, tercatat sebuah cerita dan pengalaman betapa indah berjalan bersama dengan Tuhan. Betapa hebat orang-orang yang mau belajar dari kesalahannya, dari masa lalunya yang jahat, menjadi orang-orang yang semakin baik dan semakin menjadi berkat karena kebenaran yang sudah melekat di dalam kehidupannya. Demikianlah janji Tuhan untuk setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, di tahun ini Tuhan Allah berjanji bahwa aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Itulah janji yang akan memberikan engkau memiliki keturunan demi keturunan. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Janji kemasyhuran dan kelimpahan akan memperlengkapi sepanjang tahun ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Itulah janji keadilan bagi setiap peristiwa demi peristiwa yang kau alami. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itulah janji pembelaan daripada Tuhan agar hidupmu mendapatkan ketenangan. Engkau tidak perlu sibuk bagaimana engkau bereaksi, karena ada tangan Tuhan yang siap membela dan siap menyertai. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah janji kemakmuran dimanapun kita berada. Tanah yang kita pijak akan menghasilkan. Apa yang ada di tangan kita juga akan menghasilkan. Betapa dahsyat dan luar biasa Allah kita. Untuk itu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kira engkau boleh percaya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Tidak ada lagi yang bisa kita khawatirkan mengenai tahun ini. Karena Tuhan sendiri yang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyatakan Ia hadir dalam hidupmu dan Ia memegang janji setianya kepadamu. Maka kasihilah Ia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal bunimu dan segenap kekuatanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan menerima dan mengerti apa yang Roh Kudus ajarkan pada hari ini di BW ini. Sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih. Ya, mohon ya Bapak Ibu, puji Tuhan Abuni sudah lumayan agak mendingan, tapi memang masih belum 100% sembuh. Tapi saya percaya Bapak Ibu dalam 2 hari ini pasti Abuni sudah sembuh. Amin. Ya, mohon izin untuk Abuni Kartika ya. Terima kasih Bapak Ibu, doa kami menyertai Anda selalu. Tetap semangat dan bersuka cita. Jangan kendor semangatnya. Kita ketemu lagi besok pagi. Oke. Doa sumber hati. Semangat selalu ya. Sama-sama. Abuna ya, Abuni. Ya, Abuni. Kasih Abuna. Kasih Abuna. Baik, oh iya, kami mohon izin ya Bapak Ibu ya. Tuhan berkati. Amin. Ya, kasih kendor. Bye. Terima kasih semuanya.